Anda, selama beberapa hari Jumat terakhir, kita telah membahas tentang siapa yang menjadi kaya, bagaimana mereka melakukannya, dan industri apa yang memudahkannya. Namun, ada satu hal yang hilang di sini. Karena meskipun Anda adalah tipe orang yang tepat di industri yang tepat, memainkan permainan dengan benar, lokasi Anda tetap dapat membuat atau menghancurkan Anda. Beberapa tempat melipat gandakan peluang Anda untuk sukses. Yang lain membuat kekayaan hampir mustahil. Jadi, di bagian ini, kita memetakan di mana tempat termudah untuk menjadi kaya dan mengapa orang kaya terus-menerus pindah lokasi, dan mengubah hidup mereka untuk meningkatkan peluang agar menguntungkan mereka. Jadi, mari kita mulai. Oke, selamat datang di Alux. Kita akan memulai diskusi hari ini dengan melihat peta makro. Oke, karena ekonomi yang kuat berarti peluang yang kuat. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Oke, tempat tinggal Anda sangat memengaruhi peluang Anda untuk menjadi kaya. Bukan karena Anda lebih pintar atau lebih malas daripada orang lain, tetapi karena papan permainan itu sendiri miring. Bayangkan memulai bisnis yang sama di dua tempat. Oke, lembah Silikon dan Katakas. Di California, Anda memiliki modal Ventura yang dapat dihubungi dengan cepat, internet yang andal, dan pelanggan yang tidak keberatan membayar $10 untuk berlangganan aplikasi. Di sisi lain, di Venezuela, Anda harus berjuang melawan inflasi yang dapat mencapai 3 digit, pemadaman listrik, dan mata uang yang kehilangan nilainya lebih cepat daripada Anda dapat memperolehnya. Ide yang sama, dua hasil yang sangat berbeda. Dan itulah sebabnya jutawan tidak muncul begitu saja di seluruh dunia. Mereka selalu berkumpul di negara-negara dengan ekonomi yang kuat. Dan maksud saya, lihat, ini adalah angka yang sangat mengejutkan. Oke, AS sendiri memiliki sekitar 23 juta jutawan. Itu lebih banyak dari gabungan Jerman, Inggris, Jepang, dan Prancis. Sementara itu, seluruh wilayah seperti Amerika Latin dan Afrika memiliki lebih sedikit jutawan daripada California saja. Perbedaannya bukan pada ambisi, melainkan pada lingkungan. Jadi, apa sebenarnya yang membuat ekonomi yang kuat lebih baik untuk membangun kekayaan? Nah, ada 3 hal. Pertama-tama, infrastruktur. Kekayaan membutuhkan pipa ledeng, listrik, internet, logistik, rantai pasokan, dan banyak hal lain yang biasanya Anda anggap remeh. Di Jerman, pesanan pabrik dikirim dalam waktu semalam dengan pelacakan hingga menit. Di Sudan, pesanan yang sama mungkin teronggok di pelabuhan selama berbulan-bulan. Bayangkan infrastruktur sebagai tanah. Anda dapat menanam benih terbaik, tetapi jika tanahnya kering dan berbatu, tidak ada yang tumbuh. Namun, dalam ekonomi yang kaya, tanah itu subur. Kedua, pasar. Karena Anda tidak menjadi kaya dengan menjual kepada orang-orang yang hampir tidak mampu membayar sewa. Pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah oksigen bagi sebuah bisnis. Dan ekonomi yang kuat, mereka memiliki banyak pendapatan. Itulah sebabnya Starbucks dapat mematok harga $7 untuk secangkir latte di San Francisco, sementara banyak orang bertahan hidup dengan kurang dari $2 sehari di Bangladesh. Faktanya, menurut Bank Dunia, lebih dari 80% belanja konsumen global berasal dari hanya 20 negara. Jika Anda menjual kepada pelanggan yang bangkrut, skalabilitas tidak mungkin dilakukan. Dan ketiga, ada modal. Karena bahkan ide-ide terbaik akan mati tanpa pendanaan. Ekonomi yang kuat memiliki pasar modal yang dalam. Atau dengan kata lain, ada bank yang bersedia meminjamkan uang, dana Ventura yang bersedia berinvestasi, dan pasar saham yang menyediakan jalan keluar. Pada tahun 2024, pendanaan modal Ventura AS mencapai $250 miliar. Bandingkan dengan seluruh wilayah tempat perusahaan rintisan memperoleh dana kurang dari satu putaran pendanaan di Silicon Valley. Itulah sebabnya unicorn biasanya lahir di California, bukan di pedesaan Eropa Timur. Otak yang sama, ambisi yang sama, tetapi akses terhadap bahan bakar membuat semua perbedaan. Dan jika Anda menginginkan studi kasus terbesar dari semuanya, kita dapat melihat semenanjung Korea dengan cepat. Orang yang sama, budaya yang sama, sumber daya yang sama. Hingga tahun 1950-an, Korea Selatan merangkul perdagangan global, pasar modal, dan inovasi. Saat ini, Korea Selatan menjadi rumah bagi Samsung, Hyundai, dan mengapa tidak K-pop, yang mungkin kita sukai atau tidak sukai. Di sisi lain, Korea Utara memilih isolasi saat ini. Maksud saya, mereka tidak dapat menjaga listrik tetap menyala. Begitulah pentingnya sistem tersebut. Tetapi bukan hanya hal-hal ekstrim. Tempat-tempat seperti Meksiko atau Polandia sama-sama memiliki pemerintahan yang stabil, kelas menengah yang berkembang, dan infrastruktur yang layak. Anda dapat membangun perusahaan yang sukses di sana. Namun, jika dibandingkan dengan AS atau Jerman, batas maksimalnya agak rendah karena pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih sedikit dan infrastrukturnya lebih lambat. Bukan tidak mungkin, hanya sedikit lebih sulit. Jadi, begini aturannya. Semakin kuat ekonomi, semakin mudah pendakian Anda
Anda. Dalam ekonomi yang lemah, sebagian besar energi Anda dihabiskan untuk melawan sistem, inflasi, korupsi, aturan yang tidak stabil. Dalam ekonomi yang kuat, sistem justru membawa Anda ke atas. Itulah sebabnya jutawan bertambah banyak di tempat-tempat seperti AS, Jerman, dan Singapura dan berjuang untuk muncul di tempat-tempat di mana sekadar bertahan hidup adalah tantangannya. Dan inilah kiat kecil yang dapat Anda gunakan sekarang. Oke, meskipun Anda tidak dapat bergerak, kunjungi nordvpn.com/alux dan langsung alihkan lokasi digital Anda untuk melihat dunia dari perspektif lain. Ingin tahu seperti apa internet bagi seseorang yang menjelajah dari AS, London, atau Singapura? Nah, satu klik dan Anda akan sampai di sana. Harga, pasar, bahkan peluang seringkali berubah tergantung dari mana Anda masuk. Apa yang tampak tidak terlihat di satu negara menjadi jelas di negara lain. Selain itu, NordVPN menjaga keamanan data Anda saat bepergian atau menggunakan Wi-Fi publik, sehingga Anda dapat melakukan riset, bekerja, atau berdagang tanpa khawatir akan ada yang mengintip. Kekayaan adalah tentang menumpuk keuntungan kecil, dan ini adalah salah satu yang paling mudah diraih. Anda bisa mendapatkan tambahan 4 bulan pada paket 2 tahun di sini di nordvpn.com/ux. Bebas risiko dengan jaminan uang kembali 30 hari dari Nord. Baiklah, kembali ke topik yang sedang dibahas. Oke, jadi inilah kejutannya. Bahkan di negara-negara terkaya, kekayaan tidak tersebar secara merata. Anda tidak membangun perusahaan triliunan dolar berikutnya di pedesaan Alabama, bukan? Anda pergi ke Silicon Valley, Anda pergi ke Wall Street, Anda pergi ke Hollywood. Karena kekayaan tidak hanya terkumpul di negara-negara, tetapi juga di kota-kota. Dan itulah mengapa selanjutnya kita melihat peta mikro. Oke, karena ini adalah rahasia yang dipahami orang kaya. Kekayaan tidak tersebar secara merata di seluruh negeri. Kekayaan selalu terkonsentrasi di berbagai kota. Coba pikirkan, oke, AS adalah negara terkaya di dunia, tetapi Anda tidak menjadi jutawan atau miliarder di pedesaan Alabama. Anda pergi ke New York, Silicon Valley, Los Angeles. Di sanalah uang terkumpul. Dan ini tidak hanya terjadi di Amerika. Di Tiongkok ada Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Di Inggris, ada London. Di Timur Tengah, ada Dubai. Kota-kota tindak seperti magnet. Mereka menarik modal, bakat, dan peluang, lalu mendaur ulangnya menjadi lebih banyak kekayaan. Namun, berikut statistik yang mengejutkan. Lebih dari separuh miliarder dunia tinggal di hanya 10 kota. 10 dari ribuan. Begitulah kekayaan yang sebenarnya terkonsentrasi. Dan inilah mengapa kota mengalahkan negara. Pertama-tama, ekosistem. Kekayaan terbentuk lebih cepat ketika semua yang Anda butuhkan ada di dekat Anda. Investor, pekerja terampil, layanan hukum, pemasok, semuanya berkumpul di satu tempat. Itulah sebabnya perusahaan rintisan tidak muncul begitu saja. Mereka muncul dari Silicon Valley, tempat seluruh sistem dirancang untuk mendukung mereka. Kedua, ada kepadatan. Oke, kota-kota memampatkan waktu. Di Manhattan, Anda dapat bertemu 3 investor, 2 klien, dan seorang pengacara sebelum makan siang. Di kota kecil, pertemuan-pertemuan tersebut mungkin memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali. Ketiga, budaya. Kota-kota menumbuhkan ambisi. Oke, kota-kota menormalisasi pendapatan tinggi dan pengambilan risiko. Jika tetangga Anda meluncurkan perusahaan rintisan atau mengelola dana lindung nilai, tiba-tiba hal itu tidak tampak aneh jika Anda juga melakukannya. Bandingkan dengan kota kecil di mana kesuksesan mungkin berarti memiliki dealer mobil lokal. Budaya menentukan batas Anda. Ambil contoh Detroit versus Silicon Valley. Keduanya berada di AS. Hukum yang sama, pajak yang sama, mata uang yang sama. Namun, yang satu runtuh dan merosot sementara yang lain mencetak perusahaan-perusahaan bernilai triliunan dolar. Atau lihatlah Tiongkok. Kota-kota pedalaman tertinggal jauh dari pusat-pusat pesisir. Bangun di Shanghai dan Anda mendapatkan modal, rute pelayaran, dan dukungan pemerintah. Namun, bangun di provinsi terpencil dan Anda terkunci dari jaringan yang menghasilkan miliarder. Ini sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari. Oke, kota-kota adalah merek. Sama seperti Apple atau Nike, mereka terus-menerus berjuang untuk menarik bakat dan uang. New York menjual dirinya sebagai ibu kota keuangan dunia. Los Angeles mencitrakan dirinya sebagai pusat hiburan global. Dubai memasarkan kebebasan pajak dan kehidupan mewah. Singapura mendorong efisiensi dan keamanannya.
Kota-kota saling bersaing secara aktif. London menawarkan insentif untuk dana lindung nilai. Miami memikat para pendiri perusahaan teknologi dengan pajak negara nol. Bahkan pusat-pusat yang lebih kecil seperti Lisbon dan Tallinn menjalankan kampanye pemasaran yang menargetkan para pengembara digital. Begitu sebuah kota mengunci suatu industri, industri itu akan berkembang pesat. Hollywood menjadi ibu kota film karena studio-studio awal mendirikan kantor di sana dan sekarang hampir mustahil untuk digulingkan. Lembah Silikon mengunci bakat modal Ventura dan Universitas Stanford. Shenzhen menjadi lantai pabrik global berkat klaster manufaktur. Inilah sebabnya Anda tidak dapat memisahkan kekayaan dari lokasi. Jadi, inilah intinya di sini. Oke, negara memberi Anda garis dasar, tetapi kota-kota menentukan lintasan Anda. Itulah sebabnya para jutawan pindah. Mereka mengejar ekosistem yang melipat gandakan potensi pembangunan kekayaan mereka. Dan bahkan di dalam kota-kota terbaik, aturannya tidak sama. Seberapa banyak yang bisa Anda simpan, seberapa cepat Anda bisa berkembang, dan apakah masyarakat membantu atau menghukum Anda bergantung pada lingkungan hukum dan budaya. Yang membawa kita ke lapisan berikutnya, pajak, hukum, dan budaya. Jadi, inilah bagian yang kebanyakan orang abaikan. Oke, bukan hanya di mana uang itu berada, tetapi juga apa yang boleh Anda simpan menurut aturan. Dua pengusaha dapat membangun bisnis yang sama persis di dua tempat berbeda dan berakhir dengan hasil yang sama sekali berbeda. Tetapi mengapa? Karena aturan kekayaan tidak seragam, temanku. Aturan itu dibentuk oleh pajak, hukum, dan budaya. Jadi, pertama-tama, hukum melindungi apa yang Anda bangun. Karena kekayaan cepat musnah tanpa hak milik. Jika pemerintah dapat menyita aset, jika kontrak tidak ditegakkan, jika korupsi merajalela, Anda membangun di atas pasir. Itulah sebabnya investor mempercayai tempat-tempat seperti Swiss, Singapura, atau AS. Aturannya dapat diprediksi. Kontrak yang ditandatangani di London akan ditegakkan. Paten yang terdaftar di Lembah Silikon dilindungi. Bos, saya ingin ganti handphone baru nih. Handphone lama saya terlalu lambat. Sampai ke supermarket juga nggak bisa scan code. Aku coba cek dulu. Paten yang terdaftar di Lembah Silikon dilindungi. Sekarang, bandingkan dengan Rusia, di mana miliarder dikenal sebagai oligarki karena kekayaan mereka terkait dengan politik. Satu kesalahan saja, kekayaan Anda akan lenyap begitu saja. Nah, mungkin ini yang belum Anda ketahui. Bank Dunia memberi peringkat ekonomi berdasarkan kemudahan penegakan kontrak. Jadi, rata-rata dibutuhkan waktu 120 hari di Singapura. Di India, lebih dari 1.400 hari. Itu berarti 4 tahun ketidakpastian hukum sebelum Anda bisa menerima gaji. Kedua, kita harus memperhatikan pajak. Oke, apa yang bisa Anda simpan karena yang terpenting bukanlah apa yang Anda hasilkan. Oke, melainkan apa yang bisa Anda simpan, dan pajak sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Di Monaco, pajak penghasilan pribadi adalah 0%. Di Dubai, pajak perusahaan minimal. Di Prancis, tarif pajak penghasilan tertinggi bisa melebihi 45%. Di Skandinavia, pajaknya tinggi, tetapi begitu pula tunjangan sosialnya. Jadi, maksud saya, orang kaya itu sama saja, tetapi pendapatan yang dibawa pulang sama sekali berbeda. Dan itulah sebabnya orang kaya sangat mobile. Mereka pindah karena alasan matematika. Tren migrasi miliarder adalah buktinya. Oke, pada tahun 2023, Tiongkok kehilangan lebih dari 10.000 jutawan akibat migrasi keluar. Sementara Australia dan Singapura memperoleh ribuan jutawan. Bahkan di dalam satu negara, aturan mengubah permainan. Oke, California memiliki pajak negara bagian sebesar 13%. Texas memiliki 0. Kesenjangan itu telah memicu migrasi massal para pendiri, investor, dan perusahaan dari Silicon Valley ke Austin, Texas. Lalu ada budaya. Oke, buku aturan yang tidak terlihat. Yang ini sedikit kurang jelas, tetapi sama pentingnya. Budaya menentukan bagaimana orang memperlakukan risiko, kegagalan, dan ambisi. Di AS, kebangkrutan dapat menjadi lencana kehormatan. Investor seringkali lebih menyukai seseorang yang pernah gagal karena menunjukkan pengalaman. Di Jepang, kegagalan membawa stigma yang berat. Tekanan budaya itu membuat pengusaha lebih berhati-hati, yang memperlambat inovasi yang berisiko tinggi. Di Jerman, presisi dan keandalan mendominasi. Produk dibuat agar tahan lama, tetapi tingkat kegagalan perusahaan rintisan lebih rendah karena para pendiri hanya meluncurkannya ketika mereka hampir yakin. Yang dapat diambil dari sini adalah bahwa budaya menetapkan batasan atas apa yang normal. Tinggal di Silicon Valley, mengumpulkan 10 juta untuk ide yang berisiko terasa cukup lumrah, tetapi tinggal di kota yang konservatif, ambisi yang sama mungkin terlihat gila. Jadi, berikut beberapa kasus lain di mana aturan membentuk hasilnya. Pertimbangkan Irlandia. Dengan memangkas tarif pajak perusahaan menjadi 12,5%, negara itu menarik Apple, Google, dan Facebook. Satu kebijakan mengubah Irlandia dari rumah miskin Eropa menjadi pusat teknologi global.
Atau Estonia. Dengan meluncurkan e-residensi, mereka mengizinkan siapapun di dunia membuka perusahaan UE secara daring. Tiba-tiba, negara Baltik yang mendasar menjadi magnet bagi para pengusaha digital. Atau Swiss. Undang-undang kerahasiaan perbankan yang sudah ada selama berabad-abad menjadikannya brankas kekayaan dunia. Bahkan setelah undang-undang tersebut dilonggarkan, merek tersebut tetap ada dan uang terus mengalir masuk. Jadi, yang dapat diambil dari sini, hukum melindungi apa yang Anda bangun. Pajak menentukan apa yang Anda simpan dan budaya membentuk apakah Anda berani memulai atau tidak. Hukum yang kuat dan pajak yang cerdas adalah pengganda. Hukum yang lemah dan pajak yang merugikan adalah perusak kekayaan. Dan budaya dapat memicu ambisi atau malah mencekiknya. Orang kaya sudah bermain secara global. Mereka tinggal di satu negara, bertransaksi di bank lain, mendirikan badan usaha di negara ketiga, dan menjual ke seluruh dunia. Ini disebut geoarbitrase. Dan itulah lapisan terakhir dari peta kekayaan yang akan kita bahas hari ini. Karena orang kaya, mereka sudah mencampur dan mencocokkan bagian terbaik dunia. Itulah inti dari geoarbitrase. Anda tinggal di tempat yang kualitas hidupnya tinggi. Anda mendirikan badan usaha di tempat yang pajaknya rendah. Anda mempekerjakan orang di tempat yang biaya tenaga kerjanya murah. Dan Anda menjual di tempat yang pelanggannya kaya. Strategi itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan Anda hingga 10 kali lipat. Oke, dan ada 3 cara untuk melakukannya. Pertama-tama, hidup hemat dan dapatkan penghasilan tinggi. Ini adalah modal digital nomad. Hasilkan uang dengan mata uang yang kuat, belanjakan dengan mata uang yang lebih lemah. $1 berlaku 5 kali lebih lama di Thailand daripada di Los Angeles. Kesenjangan itu murni leverage finansial. Dan jika ini adalah jenis gaya hidup kerja yang ingin Anda ciptakan sendiri, kami sebenarnya memiliki koleksi ahli dalam aplikasi Alux yang didedikasikan untuk memandu Anda menjadi digital nomad yang sukses. Pindai kode QR ini untuk mendapatkan diskon. Baiklah, kedua, Anda harus pintar dalam hal keuangan. Bahkan perusahaan tahap awal kini memilih Delaware, Singapura, atau Estonia untuk pendirian perusahaan karena kepastian, kredensial investor, dan iklim pajak dan regulasi yang lebih menguntungkan. Dan ketiga, Anda harus bermain secara global. Oke, manufaktur di Tiongkok, desain di Eropa Timur, dan jual di AS. Lihat saja hampir semua penjual Amazon, itu adalah arbitrase geografis. Dalam skala besar. Perusahaan juga melakukannya. Oke, Apple menerbitkan obligasi di AS dengan suku bunga rendah sambil membukukan laba di Irlandia dengan tarif pajak rendah. Nike memproduksi sepatu di Vietnam, memasarkannya di Los Angeles, dan melaporkan laba dimanapun yang paling sesuai dengan perhitungan. Dana ekuitas swasta seringkali beroperasi di Kepulauan Cayman, mengumpulkan uang di New York, dan berinvestasi secara global. Arbitrase geografis tidak melambat. Faktanya, masa depan kekayaan tidak mengenal batas. Bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Kekayaan tidak mengenal batas. Di India, pada tahun lalu saja, India menambahkan hampir 50 juta pengguna internet baru. Itu lebih banyak daripada seluruh populasi Spanyol yang menggunakan internet. Negara ini kini memiliki lebih dari 880 juta pengguna internet aktif, dan sektor teknologi serta fintech-nya berkembang lebih cepat daripada hampir semua tempat lain. Di Afrika, benua ini sepenuhnya meninggalkan sistem lama. Pembayaran seluler mengubah ponsel biasa menjadi bank yang lengkap. Dan pada akhir tahun 2025, Afrika akan memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna e-commerce. Itu berarti 1,5 miliar konsumen tidak lagi menggunakan kartu kredit dan langsung menggunakan dompet digital. Di Asia Tenggara, kelas menengah baru yang terdiri dari ratusan juta orang sedang bermunculan. Indonesia, Vietnam, dan Filipina memimpin dengan meningkatnya pendapatan dan adopsi ponsel pintar yang menciptakan beberapa pasar konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Peritel global sudah bergegas untuk memanfaatkan gelombang ini. Di Amerika Latin, penjualan daring Brasil tumbuh hampir 20% dari tahun ke tahun, dan Meksiko juga mengalami lonjakan dalam adopsi perbankan digital. Didukung oleh populasi perkotaan yang muda, Amerika Latin sedang berkembang menjadi salah satu medan pertempuran besar berikutnya untuk e-commerce dan fintech. Jadi, inilah gambaran besarnya. Pada tahun 2030, kemungkinan besar akan muncul jutawan baru dalam jumlah yang tidak proporsional dari negara-negara yang sedang berkembang. Selama sebagian besar sejarah, lokasi Anda adalah takdir.
Lahir di negara yang tepat dengan pasar dan aturan yang tepat, peluang Anda untuk menjadi kaya meroket. Lahir di negara yang salah, peluang Anda untuk menjadi kaya hampir mustahil. Namun, kita perlahan bergerak menuju ekonomi tanpa batas yang telah kita sebutkan. Teknologi, aliran modal, dan platform digital mempermudah Anda untuk membangun dari mana saja, menjual kemana saja, dan menyusun bisnis Anda di tempat-tempat yang paling cerdas. Itu tidak menghapus pentingnya lokasi. Oke, kota, sistem pajak, dan ekosistem masih memengaruhi peluang, tetapi itu berarti Anda memiliki kendali lebih besar dari sebelumnya atas di mana dan bagaimana Anda memainkan permainan ini. Jadi, gabungkan ini dengan apa yang telah kita bahas. Oke, industri yang membuat kekayaan lebih mudah, ujian yang harus dilalui setiap jutawan, arketipe orang-orang yang melakukannya, dan sekarang tempat-tempat yang melipat gandakan peluang Anda. Ini peta lengkapnya. Oke, dulu, tempat ini hanya diperuntukkan bagi orang kaya, tetapi kini tempat ini semakin terbuka bagi siapa saja yang tahu cara menggunakannya. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini, Aluxer, dan sampai